Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang mikronutrien. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu terdiri dari saya, Ivana Kaila dengan NIM 2019-51111, Muhammad Raffi Afandi dengan NIM 2019-51135, Nur Aini dengan NIM 2019-51153, Sekar Anggraini Kuswardani dengan NIM 2019-51188, Sucia Nur Aisyah dengan NIM 2019-51205, dan Yani Herawati dengan NIM 2019-51008. Baik, kita mulai saja presentasi dari kelompok 5, yaitu materi tentang mikronutrien. Mikronutrien. Istilah mikronutrien sebenarnya mencakup pada daftar yang luas vitamin dan mineral. Mereka disebut mikronutrien karena tubuh membutuhkan jumlah kecil untuk berfungsi dengan baik. Jadi, mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral. Mikronutrien sangat dibutuhkan untuk tubuh kita supaya berfungsi dengan baik, serta membuat tubuh kita menjadi tetap sehat dan bugar. Mikronutrien atau zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun memiliki peran yang penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi. Tubuh tidak dapat memproduksi sendiri mikronutrien tersebut, sehingga agar dapat memenuhi kebutuhannya, perlu asupan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi, mikronutrien sangat penting bagi tubuh kita, walaupun yang diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam fungsi sistem tubuh kita supaya bekerja dengan baik. Mikronutrien dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin, contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, dan sebagainya. Serta tubuh juga membutuhkan asupan mineral yang cukup. Halo, nama saya Muhammad Raffi Afandi, NIM 2019-51135. Saya akan menerangkan materi tentang vitamin. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang berukuran kecil yang memiliki fungsi vital dalam proses biologis. Vitamin tidak dapat dihasilkan tubuh kecuali vitamin K. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, vitamin memiliki peranan yang spesifik. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi vitamin yang dapat larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang dapat larut dalam lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K. Jika tubuh kekurangan vitamin, maka proses metabolisme akan terganggu, sehingga menimbulkan defisiensi. Kondisi ini disebut dengan avitaminosis. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin adalah susu, telur, sayuran, daging, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mineral. Mineral adalah senyawa anorganik dan umumnya ditemukan dalam bentuk ion. Kebutuhan mineral dalam tubuh terbagi menjadi unsur makroelemen, dan unsur mikroelemen. Dalam tubuh, mineral berfungsi sebagai memelihara keseimbangan pH, pengatur permeabilitas sel, membentuk matriks, tulang dan gigi, dan lainnya. Makroelemen adalah unsur mineral yang dibutuhkan relatif lebih banyak oleh tubuh, seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Mikroelemen adalah unsur mineral yang dapat dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, seperti mangan, seng, tembaga, kobalt. Sumber makanan yang banyak mengandung mineral adalah garam, susu, buah-buahan, sayuran, dan daging. Selanjutnya saya ini akan menjelaskan klasifikasi mineral berdasarkan fungsi. Fungsi struktural meliputi mineral kalsium, fosfor, dan magnesium. Yang kedua ada fungsi membran meliputi mineral natrium, kalium,
Yang ketiga ada gugus prostetik pada enzim meliputi mineral tembaga, besi, selenium, dan zinc. Terus ada esensial tapi fungsi belum diketahui meliputi mineral, nikel, dan timah. Mempunyai efek terhadap tubuh tapi esensinya belum jelas. Contoh mineralnya ada fluorida dan lithium. Yang terakhir ada tidak diketahui fungsi nutrisinya, toksik, bisa berlebihan. Contoh mineralnya ada aluminium, arsenik, antimoni, boron, bromin, kadmium, germanium, merkuri, silver, dan strontium. Selanjutnya ada fungsi mikronutrien. Ada 5 vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada vitamin A, digunakan dalam tubuh sebagai antioksidan. Yang kedua ada vitamin C, sebagai antioksidan juga. Ia menjaga tubuh terhadap radikal bebas yang merugikan. Yang ketiga ada vitamin D, kelompok prohormon larut lemak yang membantu untuk menyerap kalsium dan fosfor dari asupan makanan. Yang keempat ada vitamin E sebagai antioksidan dalam fase lipid dari membran sel dengan melindungi asam lemak tak jenuh ganda dari kerusakan radikal bebas. Yang terakhir ada kelompok vitamin B. Kelompok vitamin B terdiri dari B1, B2, B3, B6, folat, dan B12. Sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mengurangi konsentrasi plasma homosistem. Saya sekarang Rini Kuswardani akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi mikronutrien. Jadi, ada 7 mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Saya akan menyebutkan ketujuh mineral tersebut berserta fungsinya. Yang pertama ada kalsium, berfungsi memberikan kontribusi untuk pengembangan yang tepat dari tulang dan gigi. Selanjutnya ada yodium, berfungsi untuk pengembangan tiroid yang tepat. Selanjutnya ada besi, berfungsi untuk metabolisme dan keseimbangan energi. Lalu ada magnesium, berfungsi untuk membantu mencegah penyakit jantung dengan mengatur irama detak jantung dan aktivitas otot di dalam jantung. Dan selanjutnya ada zinc, selenium, dan fosfor yang memiliki fungsi yang sama, yaitu berperan penting dalam regulasi dan aktivasi mikronutrien lainnya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan mikronutrien. Kekurangan mikronutrien dalam jangka panjang dapat menyebabkan banyak penyakit, termasuk kegagalan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi yang buruk dan kekurangan vitamin dalam jangka panjang dapat merusak fungsi sel-sel kekebalan, sehingga membuat orang rentan terhadap berbagai infeksi virus dan bakteri. Kekurangan nutrisi mikro sulit untuk dikenali karena kekurangan vitamin dan mineral tidak dapat dirasakan, tapi harus diukur di dalam darah dengan cara biokimia. Baik, selanjutnya saya Sucia akan menyampaikan mengenai suplementasi mikronutrien dan penanggulangan malnutrisi pada balita. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penanggulangan malnutrisi pada balita, kita akan terlebih dahulu membahas apa itu malnutrisi. Malnutrisi atau biasa disebut juga dengan malagizi merupakan suatu keadaan di mana tubuh kekurangan nutrisi yang cukup. Balita merupakan masa-masa golden age di mana pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Balita sangat rentan mengalami malnutrisi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor ekonomi. Salah satu faktor yang paling dialami oleh banyak keluarga di Indonesia adalah ekonomi yang rendah, ekonomi yang sulit, pekerjaan dan penghasilan yang tak mencukupi, dan mahalnya harga bahan makanan membuat orang tua mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Yang kedua, ada faktor pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan asupan yang bergizi bagi anak-anak mereka. Dengan minimnya pengetahuan, orang tua cenderung menganggap gizi bukanlah hal yang penting. Kemudian ada ketahanan pangan, sanitasi, perilaku orang tua, dan masih banyak faktor lainnya. Kemudian, berbicara mengenai manifestasi klinis malnutrisi, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kekurangan gizi pada balita akan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya.
Di antaranya ada beberapa gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang mengalami malnutrisi. Contohnya, yang pertama adalah daya tahan tubuh yang menurun, keterlambatan perkembangan motorik, pertumbuhan fisik terhambat, dan perkembangan otak yang terhambat pula. Pemeriksaan dan diagnosis malnutrisi dapat dilakukan secara dini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan antropometri dan biokimia. Adapun pemeriksaan yang dilakukan adalah mengukur tinggi serta lingkar dari berat badan. Pencegahan dan penanggulangan malnutrisi sejatinya harus dimulai sejak masih dalam kandungan, karena pertumbuhan dan perkembangan balita tidak bisa terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan janin saat masih di dalam kandungan. Pemantauan kesehatan balita secara rutin harus dilakukan supaya mampu mendeteksi adanya gangguan kesehatan atau gangguan gizi. Kemudian, suplemen mikronutrien. Pemberian suplemen yang mengandung zinc dan zat besi terbukti mampu meningkatkan nafsu makan balita, juga dapat meningkatkan status gizi balita. Saya Yani Herawati, NIM 2019-51008. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrien utama bagi tubuh. Nutrien utama dibagi menjadi 4, yaitu ada makronutrien, vitamin, mineral, dan air. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lipid, yaitu untuk menyuplai energi bagi tubuh. Yang kedua yaitu ada vitamin, yaitu untuk membantu penggunaan makronutrien dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu ada mineral, yaitu untuk mempertahankan hemostatis. Yang terakhir yaitu ada air, yaitu sebagai pelarut dalam tubuh dan sebagai otot transport untuk mendistribusikan nutrien ke jaringan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan hormon-hormon yang terkait dengan kebutuhan nutrien, yaitu ada hormon insulin, hormon glikagon, dan hormon pertumbuhan atau GH. Yang pertama yaitu hormon insulin. Hormon insulin yaitu mengatur pusat untuk metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Insulin menyebabkan sel-sel di hati, otot, dan jaringan lemak mengambil glukosa dari darah dan sebagai penyimpanan glikogen di hati dan otot. Kemudian ada hormon glikagon, yaitu suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas dan mengikatkan kadar glukosa darah. Yang terakhir ada hormon pertumbuhan atau GH, yaitu hormon peptida yang merangsang pertumbuhan, produksi sel, dan regenerasi pada manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.